Tes tes tes, cek sound cek sound. Oke, teman-teman kembali lagi di channel saya. Ya, jadi di depan teman-teman ini adalah tampilan Crypto Bubbles ya. Jadi saat ini oke, jadi hari Kamis itu atau sekarang tuh adalah hari keempat di minggu ini ya. Jadi di hari keempat ini kita masih lihat eh, adanya masih adanya penurunan ya dari mayoritas kripto. Dan kalau misalkan kemarin kita di per weekly itu masih hijau ya, terbilang masih hijau atau masih plus. Nah, sekarang sudah minus ya. Jadi di hari ini turun cukup jauh teman-teman, dan juga ditambah hari kemarin ya. Jadi 3 hari berturut-turut kita merah nih teman-teman. Nah, sebetulnya penyebabnya adalah ya penurunan dari Bitcoin itu sendiri ya. Jadi itu juga yang akan saya bahas di video kali ini. Jadi saya akan bahas Bitcoin ya. Jadi penurunan Bitcoin dan juga ada potensi yang bagus atau peluang yang bagus dari penurunan dan chart Bitcoin teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke analisa gitu ya, saya akan membahas dulu kenapa sih si Bitcoin ini bisa turun dan sampai mengakibatkan token-token lain juga ikut turun ya, atau bahkan mayoritas kripto mengalami penurunan signifikan hari ini. Nah, jadi menurut saya ada beberapa faktor utama ya yang mempengaruhi pergerakan si Bitcoin atau si pasar kripto ini. Yang pertama ada artikel dari Pintu ya. Nah, di sini ada anjlok gila-gilaan. Kenapa market kripto merah hari ini? Nah, menurut artikel tersebut, jadi di sini nih ada keseluruhan menyebabkan. Nah, di sini juga ada penyebabnya ya, sampai likuidasi gitu. Nah, sebetulnya penyebabnya jika kita melihat atau mengacu dari artikel si Pintu ini, jadi ada kenaikan yield tracer di Amerika Serikat. Nah, di sini nih. Nah, jadi ada lonjakan tajam pada yield tracer Amerika Serikat dalam 10 tahun terakhir. Nah, ini akhirnya jadi meningkatkan kekhawatiran investor terhadap inflasi, teman-teman, yang memang berdampak langsung ya, berdampak negatif pada aset-aset berisiko seperti kripto, saham, obligasi mungkinnya. Jadi itulah yang membuat mungkin investor kripto itu tarik mundur dulu mungkin ya. Nah, kemudian juga memang ada beberapa faktor juga, salah satunya adalah memang data ekonomi dari Amerika Serikat ini sedang kuat-kuatnya teman-teman. Jadi ada laporan juga dari ISM ya, Institute for Supply Management. Jadi merilis laporan menunjukkan bahwa Purchasing Managers Index atau PMI sektor swasta untuk Desember berada di angka 54,1, lebih tinggi dibandingkan November yang hanya 52,1. Nah, data ini mengindikasikan ekonomi yang lebih kuat, teman-teman. Ini juga dapat mempengaruhi kebijakan moneter atau suku bunga. Jadi bisa jadi bunganya nanti dinaikkan. Kalau misalkan naik, mungkin mayoritas investor ya, baik itu retail ataupun institusional, mungkin akan menyimpan kembali uangnya di bank gitu. Jadi tidak terlalu tertarik lagi dengan aset-aset beresiko. Nah, jadi itu yang menyebabkan juga penurunan hari ini lebih besar ya, penurunan hari ini di pasar kripto, khususnya Bitcoin ya yang memimpin penurunan. Nah, kemudian juga ada faktor lain yang menurut saya cukup penting ya. Di sini ada di idinvesting.com. Nah, di sini ada harga Bitcoin hari ini turun ke 96.000 saat kekhawatiran suku bunga menghapus ribuan awal tahun. Jadi sebetulnya sudah hampir mau ribuan ya. Bitcoin itu terhapus karena juga kebijakan suku bunga. Nah, teman-teman, meningkatnya kekhawatiran bahwa penurunan suku bunga mungkin tidak
secepat yang diharapkan pada tahun 2025. Nah, ini telah menyebabkan investor menarik diri dari aset berisiko termasuk kripto yang saya bilang tadi ya. Jadi mungkin kalau misalkan bunganya sudah gede, ngapain lagi kita masukin ke aset-aset berisiko. Gitu. Nah, kemudian juga di artikel ini memang mengatakan juga ada aksi take profit lah, atau aksi ambil untung. Jadi setelah kenaikan signifikan pada akhir-akhir 2024 gitu ya, bisa mencapai 108.000. Nah, ada beberapa investor mungkin melakukan take profit teman-teman, atau aksi ambil untung. Nah, ini juga yang berpengaruh atau berkontribusi pada tekanan jual pasar atau penurunan hari ini. Nah, jadi kenapa hari ini atau khususnya minggu ini penurunannya sangat melonjak tajam ya, lumayan lah. Namun, nah di sini uniknya, jadi meskipun dia mengalami penurunan, nah, tapi harga Bitcoin saat ini, teman-teman, dia berada di zona support yang memang kuat. Nah, ini adalah support kuat atau bisa dibilang juga demand zone ya, demand area. Nah, jadi harga Bitcoin saat ini ada di 93 ribuan lah ya, 93 ribuan. Nah, kalau kita lihat si stochastic RSI-nya hampir mau menunjukkan oversold, teman-teman. Nah, di sini ini tinggal kita tunggu aja sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan oversold, itu ada potensi untuk kenaikan atau bounce back ya, atau memantul. Nah, jadi teman-teman, oversold itu adalah kondisi ketika aset telah dijual secara berlebihan. Jadi sudah terlalu banyak yang menjual asetnya gitu ya. Nah, ini menunjukkan, jadi oversold itu biasanya menunjukkan peluang rebound atau pemulihan harga atau pemantulan harga lah. Saya biasa bilang pemantulan. Oke, kemudian juga selain di sini ada level support yang kuat atau dimension yang kuat, di atas juga menunjukkan zona support yang kuat yang sudah beberapa kali diuji, atau resisten yang sudah beberapa kali diuji ya. Resisten atau supply area nih di sini. Jadi yang warna merah adalah supply area. Kemudian di bawah ini adalah Bitcoin, jadi beberapa kali menyentuh area oversold dan kembali naik. Nah, teman-teman kita lihat ya. Di sini Bitcoin itu sekarang sedang berada di zona konsolidasi. Jadi dia naik turun, masih di area support and resistance, support dan resistance. Nah, tapi kalau kita lihat lebih jauh, coba kita ke time frame per 4 jam dulu biar enak. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, teman-teman ya. Jadi ketika dia menyentuh demand zone atau area support, teman-teman bisa perhatikan juga ya, di stochastic RSI-nya dia sudah masuk ke dalam zona oversold atau yang tadi ya sudah terlalu banyak yang jual. Nah, biasanya ketika dia menyentuh, dia juga akan naik nih, teman-teman. Nah, naik sampai dia menyentuh dari level dari resistennya atau dari supply zone-nya, dia akan turun lagi. Dan di sini juga sama, di indikator stokastik RSI-nya dia sudah overbought atau terlalu banyak yang beli, jadi harus turun. Nah, akhirnya dia turun, bahkan sempat menyentuh lagi ke supportnya, kemudian naik lagi. Nah, itulah yang menurut saya memang ada potensi untuk kenaikan ya. Jadi di RSI sekarang, khususnya untuk time frame per 4 jam, indikator stokastik RSI-nya ini sudah ada di level bawah ya, atau rendah nih. Ada di sini, teman-teman. Jadi sebetulnya bisa teman-teman simpulkan juga kalau misalkan teman-teman bisa padukan ya, ketika indikator stokastik RSI-nya di bawah, kemudian candle-nya hampir menyentuh, itu mungkin bisa kita bilang buy the dip, atau itu sudah di bawah banget lah. Karena ada potensi mungkin setelah itu dia akan naik lagi
Jadi ketika dia memantul di sini, dia akan mungkin naik lagi ke atas. Jadi jika kita berhasil buy the dip gitu ya, artinya keputusan kita membeli di sini adalah benar, misalnya itu bakal naik, yaitu adalah peluang ya. Itu bisa menjadi peluang untuk teman-teman mendapatkan profit yang berlebih. Nah, terus juga mungkin ada pertanyaannya, kenapa Bitcoin bisa rebound? Jadi ya memang yang saya bilang sebelumnya ya, di area sekitar di sini nih. Nah, yang jelasnya di sekitar 90-an ribu sampai 93.000 ini adalah memang level support yang sering atau beberapa kali diuji ya. Jadi beberapa kali candlenya menyentuh sini kemudian naik, menyentuh sini kemudian naik. Nah, itu beberapa kali diuji dan berarti kita bisa asumsikan atau bisa menganggap ini adalah support yang kuat di level ini. Kemudian juga beberapa faktor yang menyatakan kenapa Bitcoin bisa rebound itu adalah ya di indikator stokastik RSI ini, teman-teman. Indikatornya sudah berada di atau sudah menunjukkan oversold. Ini biasanya mengidentifikasikan memang trennya akan berbalik arah, teman-teman. Jadi itu salah satu conviction juga atau kepercayaan ya kenapa bisa rebound. Nah, kemudian juga mungkin ada tambahan dari faktor sentimen pasar. Jadi ketika banyak orang menjual, nah seringkali investor, khususnya investor institusional atau investor besar ya, mengambil kesempatan untuk membeli di harga murah, teman-teman. Jadi ya mungkin teman-teman yang fear gitu ya, yang ketakutan menjual cut loss. Nah, malah si institusi nih, si investor institusional yang pemborong barang teman-teman istilahnya gitu. Jadi ketika naik lagi, teman-teman FOMO lagi. Nah, nanti si institusi yang giliran menjual. Nah, jadi teman-teman harus pintar-pintaran sebetulnya sama institusi karena kita sekarang bukan lawan investor biasa, kita sudah lawan institusi ya. Nah, paling karena memang tidak ada yang pasti di dunia kripto, ketika teman-teman sudah melihat ada penurunan, sudah menyentuh gitu ya, ada indikasi sudah mau naik dan kemudian juga di indikator RSI ini sudah menunjukkan bahwa ini sudah titik terendah gitu ya. Teman-teman juga bisa mencegah gitu. Takutnya kan kalau misalkan teman-teman salah beli gitu, ternyata masih turun. Nah, itu teman-teman bisa lakukan dengan metode ya atau strategi DCA, teman-teman. Pertama, strateginya DCA atau dollar cost averaging. Dollar cost averaging. Jadi dollar cost averaging itu dicicil, teman-teman. Jadi misalkan di harga sekarang beli aja sedikit, kemudian kalau turun lagi beli lagi, beli lagi, ataupun naik misalkan beli lagi. Jadi nanti teman-teman akan berada di harga ya rata-rata. Nah, kemudian ada saran juga gitu atau jadi untuk teman-teman yang memang trader atau biasa melakukan trading, teman-teman untuk menjaga gitu ya, teman-teman harus ya minimal ini aja dua nih. Perhatikan konfirmasi pantulan dari support sebelum masuk posisi. Ya, ini untuk trader khususnya. Kemudian ya yang terakhir selalu lakukan riset dan jangan menurut saya bertaruh ya lebih dari yang teman-teman mampu kehilangan. Jadi kalau misalkan teman-teman cuman ridho, jadi teman-teman misalkan punya dana 10 juta atau teman-teman punya dana 1 juta. Nah, teman-teman ridho atau ikhlas kehilangan uangnya berapa nih. Jadi kita asumsikan itu duit hilang supaya memang psikologis kita terjaga nih. Jadi teman-teman punya 1 juta, mungkin cuman ridho 50.000 gitu ya, mungkin cuman ikhlas 50.000, ya udah itu aja berarti uang yang memang pakai teman-teman untuk investasi. Nah, itu ya supaya teman-teman bisa lebih objektif gitu untuk menilai, jadi nggak gerasa kerusuk dan takut hilang gitu uangnya ya. Oke, itu aja paling untuk video kali ini. Jadi memang kalau saya ambil kesimpulan, Bitcoin saat ini ada di area oversold ya.
Nah, tapi untuk teman-teman harus selalu lakukan riset sebelum membeli. Juga mungkin ada quotes ya, jadi kesempatan hanya datang pada mereka yang siap. Jadi persiapkan dari teman-teman untuk potensi kenaikan besar di depan mata ya. Oke, gitu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.